Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 2421-2062. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua algoritma pencarian yang lebih cerdas dibandingkan dengan BFS dan DFS yang sudah dipelajari sebelumnya. Kedua algoritma ini adalah Greedy Best First Search dan A*STAR. Berbeda dengan algoritma pencarian buta yang hanya mengandalkan struktur graf, algoritma yang akan kita bahas sekarang termasuk dalam kategori pencarian heuristik. Artinya, mereka menggunakan informasi tambahan berupa nilai perkiraan atau biaya dari suatu node menuju node tujuan. Informasi ini disebut dengan fungsi heuristik yang biasanya dilambangkan dengan huruf H dari N. Tujuan kita adalah memahami cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta perbedaan dari kedua algoritma ini. Lengkap dengan contoh konkret. Algoritma pertama adalah Greedy Best First Search. Kata greedy berarti rakus, dan best first berarti yang terbaik terdahulu. Sesuai dengan namanya, algoritma ini selalu memilih node yang paling menjanjikan pada setiap langkah, yaitu node dengan nilai heuristik terkecil. Nilai heuristik ini adalah perkiraan jarak atau biaya dari node tersebut menuju node tujuan. Semakin kecil nilai heuristiknya, semakin dekat node itu dengan tujuan menurut perkiraan kita. Greedy Best First Search tidak memperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan dari node awal hingga node saat ini. Ia hanya fokus pada masa depan, yaitu seberapa dekat node tersebut dengan tujuan. Oleh karena itu, algoritma ini bersifat rakus karena selalu mengambil yang terbaik di depan mata tanpa memikirkan jalur yang sudah ditempuh. Dalam praktiknya, algoritma ini menggunakan antrean prioritas atau priority queue. Node dengan nilai heuristik terendah akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk dieksplorasi. Prosesnya dimulai dari node awal. Kemudian algoritma akan menghitung nilai heuristik untuk semua tetangga dari node yang sedang dieksplorasi. Setelah itu, ia memilih tetangga dengan nilai heuristik paling kecil sebagai node berikutnya. Langkah ini diulang terus hingga node tujuan tercapai atau hingga tidak ada lagi node yang bisa dieksplorasi. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan contoh peta sederhana. Misalkan kita ingin berpergian dari kota A menuju kota tujuan yaitu kota G. Setiap kota memiliki nilai heuristik yang merupakan perkiraan jarak lurus ke kota G. Misalkan nilai heuristik untuk kota A adalah 6, kota B adalah 4, kota C adalah 3, kota D adalah 2, kota E adalah 5, dan kota G adalah 0. Misalkan juga bahwa dari A kita bisa pergi ke B dan C. Dari B kita bisa pergi ke D, dan dari C kita bisa pergi ke E, dan langsung ke G. Mulai dari node A, kita lihat tetangganya yaitu B, dengan heuristik 4, dan C dengan heuristik 3. Karena nilai heuristik C lebih kecil, maka algoritma akan memilih C terlebih dahulu. Kemudian, dari C, tetangganya adalah E dengan heuristik 5, dan G dengan heuristik 0. Nilai heuristik G adalah yang paling kecil, yaitu 0. Maka algoritma ini langsung memilih G sebagai node berikutnya. Dan pencarian selesai. Jalur yang ditemukan adalah A, C, G. Perhatikan bahwa algoritma ini tidak memeriksa apakah ada jalur lain yang mungkin lebih pendek jika dilihat dari total jarak sebenarnya. Ia hanya mengandalkan perkiraan heuristik. Dalam contoh ini, jalur A, C, G memang bagus, tetapi belum tentu optimal. Kelebihan utamanya adalah kecepatan, karena ia langsung menuju ke node yang paling mendekati tujuan. Algoritma ini seringkali sangat cepat dalam menemukan solusi, terutama jika fungsi heuristiknya baik. Selain itu, ia membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya menyimpan node-node yang menjanjikan. Namun, kekurangannya sangat signifikan. Pertama, algoritma ini tidak menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi optimal atau terpendek. Ia bisa terjebak dalam jalur yang tampaknya bagus di awal, tetapi sebenarnya lebih panjang jika dihitung secara total. Kedua, jika fungsi heuristik tidak akurat, algoritma bisa menjadi sangat tidak efisien, bahkan mungkin tidak menemukan solusi sama sekali. Ketiga, seperti halnya di FS, ia bisa masuk ke dalam cabang yang sangat dalam tanpa pernah kembali, sehingga disebut tidak lengkap dalam ruangan pencarian yang tidak terbatas. Sekarang kita beralih ke algoritma yang jauh lebih populer dan sering digunakan, yaitu A*STAR. Algoritma ini merupakan pengembangan dari Greedy Best First Search.
Astar menggabungkan kelebihan dari dua pendekatan. Ia memperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan dari node awal hingga node saat ini, sekaligus perkiraan biaya dari node saat ini menuju node tujuan. Secara matematis, Astar menggunakan fungsi f dari n sama dengan g dari n ditambah h dari n. Di sini, g dari n adalah biaya aktual dari node awal ke node n, sedangkan h dari n adalah nilai heuristik dari node n ke node tujuan. Jadi, f dari n adalah total perkiraan biaya dari node awal ke node tujuan. Jadi, f dari n adalah total perkiraan biaya dari node awal ke node tujuan yang melalui node n, dengan memilih node yang memiliki nilai f dari n terkecil pada setiap langkah. Astar berusaha menemukan jalur yang lebih optimal secara keseluruhan, bukan hanya yang terlihat bagus di depan mata. Untuk cara kerjanya, Astar juga menggunakan antrean prioritas, tetapi prioritas dihitungkan oleh nilai f dari n. Pada setiap langkah, algoritma mengeluarkan node dengan f terkecil, lalu mengeksplorasi tetangganya. Untuk setiap tetangga, ia menghitung nilai g baru, yaitu g dari node saat ini, ditambah biaya dari node saat ini ke tetangga. Kemudian ia menghitung f baru sebagai g baru, ditambah h dari tetangga. Atau jika jalur baru ini memiliki nilai g yang lebih kecil dari catatan sebelumnya, maka tetangga tersebut dimasukkan atau diperbaharui dari antrean prioritas. Proses ini berlanjut hingga node tujuan terpilih untuk dieksplorasi. Yang membuat Astar istimewa adalah jika fungsi heuristik h dari n bersifat admissible atau tidak pernah melebih-lebihkan biaya sebenarnya, maka Astar dijamin akan menemukan solusi optimal. Ini adalah jaminan teoritis yang sangat penting. Agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan contoh peta sederhana. Misalkan kita memiliki titik awal A dan titik tujuan D. Dari A, kita bisa pergi ke B dengan biaya 2, atau ke C dengan biaya 3. Dari B ke D biayanya 3, dan dari C ke D biayanya 1. Nilai heuristik atau perkiraan jarak ke D adalah A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan D sama dengan 0. Sekarang kita hitung nilai F untuk setiap titik, di mana F adalah biaya yang sudah ditempuh ditambah heuristik. Di titik A, karena belum ada biaya, FA sama dengan 0 ditambah 4, yaitu 4. Dari A, kita hitung tetangganya. Untuk B, biaya tempuh 2 ditambah heuristik 3, maka F B sama dengan 5. Untuk C, biaya tempuh 3 ditambah heuristik 1, maka F dari C sama dengan 4. Kita bandingkan nilai F. A sudah dieksplorasi, maka kita pilih titik dengan F terkecil berikutnya, yaitu C, dengan F sama dengan 4. Dari C, kita langsung menuju D. Biaya tempuh dari A ke C, lalu ke D adalah 3 tambah 1 sama dengan 4, ditambah heuristik D sama dengan 0. Sehingga F dari D adalah 4. Sekarang titik D masuk dengan F sama dengan 4, dan masih ada B dengan F sama dengan 5. Karena F dari D lebih kecil, kita pilih D sebagai tujuan. Pencarian selesai dengan jalur ACD dengan total biaya 4. Inilah jalur terpendek dari contoh kasus Astar. Astar memiliki kelebihan utama, yaitu optimalitas. Asalkan fungsi heuristik yang digunakan admissible atau konsisten, algoritma ini juga lengkap. Artinya ia akan selalu menemukan solusi jika solusinya ada. Selain itu, Astar lebih efisien daripada algoritma pencarian seragam seperti Dijkstra's karena menggunakan heuristik untuk memandu pencarian. Namun kekurangan Astar terletak pada kebutuhan memori. Ia harus menyimpan semua node yang telah dieksplorasi maupun yang berada di antrean prioritas. Untuk ruang keadaan yang sangat besar, memori bisa menjadi masalah. Selain itu, performa Astar sangat bergantung pada kualitas fungsi heuristik. Heuristik yang buruk dapat membuat Astar berperilaku seperti Dijkstra's yang lambat, atau bahkan seperti greedy yang tidak optimal. Demikianlah penjelasan mengenai greedy best first search dan Astar. Keduanya adalah algoritma pencarian heuristik yang sangat penting dalam kecerdasan buatan.
Inti yang perlu diingat adalah bahwa greedy BFS bersifat rakus dan cepat, tetapi tidak bisa diandalkan untuk solusi terbaik. Sementara Astar lebih cerdas dengan menjamin optimalitas jika heuristik digunakan tepat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.